warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Arini Nur Muzamilah, mahasiswi Universitas Pamulang. Saat ini saya berada di semester 2 Program Studi Sastra Indonesia dengan kode kelas 02 SIDP 001. Saya membuat video ini sebagai tugas akhir semester dalam mata kuliah Sastra Lisan yang diampu oleh Ibu Dewi Rani Gustiasari SSM Home. Dan di video tugas ini saya akan menceritakan tentang legenda asal-muasal buaya putih di Setu Babakan. Sedikit informasi sebelum masuk ke cerita legendanya. Setu Babakan ini terletak di daerah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dan saat ini Setu Babakan adalah suatu cagar budaya serta surganya kuliner Betawi. Pada tahun 2004, daerah ini dijadikan pusat perkampungan Betawi bersamaan dengan HUT DKI yang ke-474. Dikarenakan masih banyaknya perkampungan Betawi asli di daerah ini. Daerah cagar budaya ini meliputi 175 hektar perkampungan masyarakat Betawi serta kedua danau yang mengapit perkampungan ini. Setu Babakan juga berfungsi sebagai ruang edukasi dan rekreasi, tempat pengunjung, dan mempelajari sejarah dan budaya Betawi. Dan di Setu Babakan ini terdapat satu misteri, yaitu mitos tentang siluman buaya putih yang muncul di danau. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat Setu Babakan, danau ini dihuni oleh siluman buaya putih. Dikatakan bahwa dahulu kala ada seorang gadis cantik yang cintanya tidak direstui dan memilih mengakhiri hidupnya. Siluman yang melihat si gadis menceburkan diri ke danau merasa iba dan akhirnya merubah gadis tersebut menjadi buaya putih agar tidak mati. Sejak saat itu, buaya putih menjadi penjaga dari Setu Babakan. Penasaran gak sih cerita kelanjutannya, cerita detailnya? Kalau penasaran, tonton videonya sampai habis. Legenda asal-muasal buaya putih di Setu Babakan, daerah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Legenda cinta yang tak direstui dan penjelmaan di Setu Babakan. Dahulu kala, di tepi Setu Babakan, yang masih asri dan tenang, hiduplah sebuah perkampungan Betawi yang damai. Di sana tumbuhlah seorang gadis cantik jelita, anak dari seorang juragan kaya dan terpandang. Dia menjadi bunga desa di sana. Demikian orang-orang memanggilnya. Memiliki hati yang lembut dan budi pekerti yang luhur. Suatu hari, datanglah seorang pemuda gagah berani, namun berasal dari keluarga sederhana. Pertemuan mereka di tepian setu saat sang pemuda membantu gadis itu memetik bunga, menumbuhkan benih cinta di hati keduanya. Mereka saling jatuh cinta, tanpa memperdulikan perbedaan kasta dan harta yang begitu mencolok. Namun, cinta mereka terhalang restu oleh orang tua gadis. Ayahnya yang terobsesi dengan kekayaan dan status sosial telah menjodohkan putrinya dengan seorang lelaki kaya raya yang dianggap sederajat. Sang gadis pilu, hatinya bagai disambar petir mendengar keputusan ayahnya. Ia tak kuasa menolak kehendak orang tuanya, namun hatinya terlanjur terpaut pada sang pemuda sederhana. Sang pemuda, meskipun patah hati, tidak menyerah begitu saja. Ia berjanji pada kekasihnya akan pergi merantau, mencari peruntungan agar kelak bisa kembali dan membuktikan diri pantas mendampingi sang gadis. Dengan berat hati, mereka berpisah, menyimpan janji setia di dalam hati masing-masing. Waktu berlalu, musim berganti. Hari pernikahan sang gadis semakin dekat, namun kabar dari sang pemuda tak kunjung tiba. Kegelisahan dan keputusasaan melanda hatinya. Di hari terakhir menjelang pernikahannya, dengan hati remuk redam, ia berjalan menuju Setu Babakan. Air mata membasahi pipinya. Ia merasa tak ada lagi jalan keluar dari takdir yang dipaksakan. Dalam keputusasaan yang mendalam, sang gadis menceburkan diri ke dalam dinginnya air setu. Namun keajaiban terjadi, tubuhnya tidak tenggelam, melainkan perlahan berubah wujud menjadi seekor buaya putih yang anggun. Konon, siluman penunggu Setu Babakan yang bersemayam di kedalaman danau merasa iba melihat kesedihan mendalam sang gadis dan mengubahnya agar terhindar dari kematian dan pernikahan yang tak diinginkan. Sejak saat itu, dipercayalah bahwa Setu Babakan dijaga oleh siluman buaya putih, jelmaan sang gadis yang cintanya tak sampai. Masyarakat sekitar percaya bahwa buaya putih ini akan menampakkan diri pada waktu-waktu tertentu dan memiliki kekuatan magis. Ada pula kepercayaan bahwa siapapun yang berbuat tidak senonoh
atau memiliki niat buruk di sekitar Setu akan menjadi santapan sang buaya putih. Legenda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat Betawi di sekitar Setu Babakan, mengingatkan akan kekuatan cinta sejati dan konsekuensi dari keserakahan dan pemaksaan kehendak. Kisah buaya putih menjadi penjaga abadi Setu, sebuah simbol cinta yang abadi dan penyesalan atas restu yang hilang. Oke, itu dia cerita detailnya tentang legenda asal-muasal buaya putih di Setu Babakan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.